Selamat pagi Bu, Selamat pagi Bapak. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini luar biasa, sehat semuanya. Ya, Alhamdulillah. Mohon waktunya ya Bu, apakah ada waktunya? Oh iya, hari ini saya ada waktu. Ya, terima kasih. Maksud saya menemui Ibu adalah saya akan melakukan supervisi akademik Bu di kelas dengan bagaimana Ibu nanti mengelola kelas dalam pembelajarannya. Ya, siap. Ya, sebelum itu ada beberapa tahap untuk supervisi akademik. Yang pertama adalah pra observasi, nanti supervisi di kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, untuk yang pertama pada hari ini adalah kita melakukan pra observasi ya Bu. Oh iya. Iya. Kiranya Ibu setelah melakukan observasi ini kiranya kapan mau apa ya? Saya bisa masuk ke dalam kelas Ibu. Hari apa? Kalau bisa masuk ke kelas saya itu hari Selasa. Ya, Selasa ya Bu. Ya, terima kasih. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu mengenai pra observasi sebelum saya nanti masuk ke kelas Ibu ya. Iya. Yang pertama kan Ibu pasti sudah membuat RPP kan? Sudah. Iya. Di RPP itu bagaimana, apa tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam materi hari Selasa, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsi. Berarti ini materinya IPAS ya Bu? Iya, materinya untuk IPAS kelas 4 kurikulum merdeka. Iya, IPAS berarti tujuan pembelajarannya peserta didik kita dapat mengidentifikasi ya bagian tubuh tumbuhan dan mengidentifikasi mendeskripsikan fungsinya ya Bu. Iya. Pastinya kan dalam tujuan pembelajaran ini apa ya, ada yang ingin dikembangkan lah dalam proses pembelajarannya. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan nantinya? Untuk pengembangan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran nanti, siswa diharapkan dapat mengetahui bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Siswa juga dapat mengetahui fungsi dari bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu ada yang ingin dikembangkan ya Bu? Iya, jadi ada 3. Ya, 3 itu mungkin murid kan belum semuanya paham ya, mungkin ada yang sudah paham mengenai bagian tubuh-tumbuhan tersebut, ada yang mungkin ada yang belum paham ya secara keseluruhan. Jadi yang ada yang dikembangkan Ibu tadi ya, 3 itu ya. 3 tujuan. Iya. Kira-kira apa ya? Ibu dalam melakukan pembelajaran, Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi atau belum menurut Ibu? Untuk besok, iya, saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya bagus, berarti Ibu sudah tahu yang mengenai berdiferensiasi ya. Iya. Ya. Yang sebelum itu apa yang Ibu siapkan lah? Untuk pembelajaran berdiferensiasi besok, saya akan mempersiapkan dengan yang pertama yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan media pembelajaran. Yang pertama yaitu menggunakan LCD proyektor, poster, video tentang tubuh tumbuhan. Yaitu yang kedua dengan metode pembelajaran yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Dan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan discovery learning melalui pengerjaan LKPD dalam kelompok diskusi dan demonstrasi memahami kegiatan tentang bagian tubuh tumbuhan dengan benar dan manfaatnya. Dan untuk sumber belajarnya, saya menggunakan buku kurikulum Merdeka kelas 4 dan mencari juga di Google, YouTube, dan lainnya. Oh, ternyata apa ya yang disiapkan Ibu sebelum masuk kelas saya sudah lengkap semuanya, dan saya lihat tadi sudah yang media-media digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup baik lah, sudah cukup nanti bisa mengembangkan potensi anak supaya anak itu dalam pembelajaran itu dapat memahami materi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya ya. Mungkin untuk kesempatan praobservasi saat ini cukup ya Bu. Mungkin pada hari kita bertemu lagi pada hari Selasa, saya masuk ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembelajaran IPAS ya. Hari ini silakan kalian berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Asifah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Guru akan mengabsensi kehadiran kalian ya. Asifah, AGSK Kenan, Aska Tegar, Hanif, Yuni Sutiono. Untuk pelajaran hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita melaksanakan tembuk abita. Bisa tembuk abita? Iya, berdiri semuanya. Tembuk abita. Abita, aku anak Indonesia. Yes. Ya, sudah tembuk abita sebelumnya. Di sini, Bu Guru ingin bertanya, apa perasaan kalian pada pagi hari ini, Asifah? Senang? Kenapa senang? Oh, bisa belajar bareng sama teman. Siva kenapa hari ini perasaannya apa? Senang? Kenapa senang? Oh, bisa bertanya dulu. Sivi? Senang? Kenapa? Oh iya, makanya enak tadi pagi ya. Pakai apa? Pakai telur sama ayam. Ya. Sebelumnya mari kita merelaksasikan pikiran kita supaya bisa belajar dengan senang, riang, dan gembira ya. Ya, Bu Guru akan melaksanakan teknik stop. Ya, mari kalian dengarkan musik yang akan Bu Guru putar. Terus ikuti arahan dari Bu Guru ya. Siap? Siap. Ya. Amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali ke aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit. Sebelum mulai, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari kita rasakan kursi yang menopang. Tubuh kalian rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai.
lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih, mari kita bertepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana perasaan kalian tadi setelah melaksanakan teknik stop? Terus? Rileks. Terus? Bahagia apa tidak? Senang ya. Ya, berarti setelah melakukan teknik stop tadi, kalian sudah merasakan bahagia, senang, dan lebih rileks. Selanjutnya, Bu Guru di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini dengan materi IPAS, yaitu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya yaitu, oh iya, sebelumnya Bu Guru akan bagikan kalian menjadi 3 kelompok. Untuk Silvi nanti ikut ke kelompoknya Siva, untuk Tiara nanti masuk ke kelompoknya Asifa, Yahya sama Tegar masuk ke kelompoknya Kena. Sekarang bisa langsung bergabung ke kelompok masing-masing. Untuk kelompoknya Kenan masuk ke kelompok audio visual ya. Untuk kelompoknya Asifa kelompok visual, kelompoknya Siva kelompok kinestetik. Ya, diingat-ingat. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengetes kalian terlebih dahulu. Dari materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, diantaranya yaitu ada daun. Apa sih fungsinya daun? Siapa yang tahu coba? Siapa yang tahu? Jawabannya apa? Ya, betul. Fungsi dari daun yaitu untuk proses fotosintesis. Untuk kelompoknya Kenan, silakan amati video yang nanti akan Guru putar ya. Kelompoknya kamu, kelompoknya Siva, silakan amati bagian dari tubuh tumbuhan yang sudah ada di kelompokmu itu ya. Sekarang Bu Guru akan putarkan. Amati. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, pokok tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat. Iya, tadi kalian sudah menyimak video ya? Sudah? Video apa?
tumbuhan dan fungsinya, yaitu diantaranya ada akar. Akar yaitu berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah ke daun atau sebaliknya. Yang kedua yaitu berfungsi memperkokoh tumbuhan. Yang ketiga berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan seperti pada pohon kakao. Terus untuk selanjutnya yaitu kedua ada batang. Tadi apa fungsinya? Batang fungsi pertama yaitu alat pengangkut air dan zat makanan. Terus yang kedua menopang tubuh tumbuhan. Yang ketiga tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan tebu dan sagu. Untuk yang ketiga yaitu ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis atau pembuatan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga tempat pengeluaran uap air. Guru jelaskan sudah melihat video. Bu Guru akan membagikan soal kepada masing-masing kelompok yang nanti akan dikerjakan bersama-sama kelompok kalian ya. Untuk kelompoknya Kenan yaitu Bu Guru kasih tugas untuk membuat cerita sederhana atau cerita singkat mengenai bagian tubuh tumbuhan. Silakan ya dibuat ya. Untuk kelompoknya Asifa, silakan jawab pertanyaan bersama temannya. Untuk kelompoknya Sifa, silakan membuat poster dari tumbuhan yang sudah ada di kelompok kalian. Sudah selesai? Sudah. Ya, mari Bu Guru ambil ya. Ya, sudah. Terima kasih. Untuk kelompoknya Asifa. Kelompoknya Asifa belum selesai? Ya, nah. Terima kasih. Untuk dari 3 kelompok ini perwakilan dari satu kelompok coba maju ke depan untuk mempresentasikan Kenan. Kelompoknya Kenan. Fungsi tubuh tumbuhan akar. Akar menyerap air dan zat hara dari tanah. 2. Alat pernapasan. Batang berfungsi untuk mengangkut air dari tanah ke daun. Menopang tumbuhan. Daun. Tempat terjadi fotosintesis. 2. Alat pernapasan tumbuhan. Ya, terima kasih. Untuk kelompok Kenan, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih ya untuk Kenan. Apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah. Untuk itu, pembelajaran hari ini demikianlah yang sudah Bu Guru berikan. Maka mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang Bu Guru berikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik-baik saja. Iya. Bagaimana perasaan Ibu kemarin saat saya melakukan supervisi di kelas? Apakah merasa terganggu, tegang, atau bagaimana? Untuk supervisi di kelas kemarin sebenarnya kita sebagai seorang guru sih sudah sering ya Bapak untuk melakukan pembelajaran, mengajar dan mendidik anak didik di kelas. Tapi namanya juga di supervisi kita tetap ada rasa agak sedikit tegang. Hanya perasaan itu kita abaikan saja supaya saya juga bisa mengajar anak dengan konsentrasi.
Iya Bu, terima kasih ya, walaupun sedikit ada grogi mungkin ya, Iya. tapi Bu kemarin saya lihat sudah baik lah dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, sepertinya sudah lancar lah, sudah baik dalam memberikan materinya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya lah sedikit mengenai apa ya, merefleksi jalannya pembelajaran Ibu di kelas kemarin. Kira-kira apa ya, bagaimana suasana lah di kelas saat Ibu belajar kemarin? Apakah sudah sesuai? Apakah anak mengalami kesulitan atau ada hambatan yang lain? Monggo Ibu. Ya, terkait dengan refleksi ya Bapak ya. Untuk si refleksi kemarin, menurut saya siswa sudah merasa senang dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas kemarin. Hanya saja dilihat dari siswa, perasaan yang disampaikannya itu siswa ada mungkin dari media yang digunakan kan sudah sesuai dengan materi yang diajarkan oleh saya. Kerjasama antar siswa juga saat proses diskusi masih ada kurang kompak. Nah, di situ mungkin diskusinya bagi siswa terlalu singkat. Nah, di situ kurang maksimal karena masih ada beberapa siswa yang bermain-main, bersendau gurau, dan ada yang kesana kemari, lihat kesana keluar kemana, jadi ada siswa yang tidak fokus. Nah, terkesannya masih ada kesan siswa yang mendominasi, dan saat pembelajaran ada siswa yang ada siswa yang kurang fokus, tidak memperhatikan penjelasan dari Pak Guru atau Bu Gurunya yang kemarin itu saya yang menjelaskan. Oh, seperti itu ya, berarti intinya pembelajaran yang dilakukan sudah apa dalam suasana yang senang ya, Iya, sudah sudah senang, senang. siap. Juga kemarin saya sudah melihat ada time stop ya untuk apa ya, menyiapkan perasaan anak lah supaya lebih fokus. Ya tuh kemarin sudah ada time stop, saya sudah lihat sudah bagus lah pembelajarannya. Mungkin tadi yang Ibu sampaikan adalah saat berdiskusi ya. Iya, jadi Iya. kurangnya hanya di diskusi, hanya kurang sedikit anak mungkin juga sudah agak capek mungkin ya, karena sudah kegiatan stopnya juga anak-anak agak lama. Iya, ya mungkin juga ada saya ya sebagai Iya. guru lain mungkin atau Mereka juga merasa iya mungkin ada yang di dalam kelas lain Ibu mungkin mereka merasa grogi ya, mungkin suasananya juga berbeda. Iya. Ya mungkin hambatan yang tadi bagaimana Ibu menyikapinya untuk kedepannya supaya pembelajaran itu lebih bagus lagi. Jadi untuk topik percakapan dan itunya tentang tadi, saya menyatakan bahwa pelaksanaan diskusi itu perlu untuk dimaksimalkan dan penggunaan model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, supaya selain itu anak dan guru bisa meningkatkan rasa kebersamaan saat berdiskusi. Jadi ketika anak berdiskusi, guru menikmati dalam keadaan membimbing anak juga tidak kesana kemari bersendau gurau. Iya, intinya ekstra lagi ya Bu, mencari metode lah dalam proses pembelajaran supaya anak tidak mungkin berpikirnya apa fokusnya kayak terbagi yang lain selain pembelajaran, mungkin bisa menggunakan ice breaking jika anak mungkin nanti sudah tidak fokus, nanti Ibu melakukan ice breaking, bisa tepuk atau menyanyikan, itu yang penting membangkitkan fokus ya dari siswa, nanti fokus kembali. Nah, setelah itu tindak lanjut apa yang ingin Ibu lakukan lah, atau target Ibu ke depannya bagaimana? Untuk target ke depan, kami akan melaksanakan tindak lanjut berupa pembimbingan lebih pada saat diskusi dan menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, serta diusahakan nanti saya untuk mencari cara agar siswa saling menghargai dan menghormati antar teman, supaya siswa juga dalam berdiskusi nanti lebih fokus. Iya, berarti intinya mencarilah metode dalam proses pembelajaran agar anak fokus dalam pembelajaran itu lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Mungkin mencari sumber-sumber belajar yang lain supaya anak lebih senang dalam proses pembelajarannya. Ya, betul seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Ni. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu dengan pada siang hari ini. Ya, terima kasih kembali, dan sama-sama kami ucapkan kepada Bapak Abdul Rahman Rashid yang sudah menjadi supervisor kami dalam pembelajaran di kelas. Ya,
yang berdiferensiasi. Semoga pembelajaran ini lebih maksimal lagi dan kedepannya lebih maju lagi. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama.